Saya mau bikin pempek tanpa ikan. Ini tanggal tua ya. Jadi bikin pempeknya tanpa ikan. Ini sebetulnya sagunya ini 6 on ya. Kurang lebihnya sagunya ini 6 on. Nih saya bolongin tengahnya. Terus ini sagunya kurang lebihnya 3,5 sampai 4 on ya. Biasanya kalau 4 on suka kurang bagus ya. Jadi saya taruhnya ini nggak nyampe 4 on tapi 3,5 on. Tapi kalau mau 4 on juga boleh. Cuma posisinya itu agak sedikit di ini aja, diencerin ya nanti bahan ininya, bahan biangnya. Saya bikin biang dari ini, dari terigunya. Jadi ini terigunya saya taruh di tengah ya. Saya taruh di tengah, terus udah kayak gitu ini sagunya di pinggir-pinggirnya. Nah ini airnya untuk ini, untuk bikin biang ya. Ini sudah matang, udah sebenarnya nggak terlalu mendidih, nggak apa-apa karena memang nggak usah mendidih banget ya. Ini punya ikan asin teri yang udah dicuci, saya masukin aja. Lalu garamnya saya kasih garamnya garam kasar 1. Saya kasih 2 sendok ya, garamnya 2 sendok makan. Terus saya kasih penyedap ya. Penyedapnya 1 sendok makan. Apinya matikan aja karena nggak butuh ini airnya juga nanti nggak terlalu, jadinya nggak terlalu panas ya. Hanya di atas ini aja, di atas anget kuku sih enggak juga ya, tapi ya masih panas lah, hanya enggak panas sekali. Ini tadi airnya 1 liter ya. Entah nanti kepakainya berapa atau kurang atau lebih nanti bisa dilihat ya. Ini kalau seandainya nanti nggak ada ikan asin juga nggak apa-apa, cuma ini aja, cuma air aja ya, sama ini, sama garam sama micin direbus ya. Dulu saya dikasih taunya ya seperti itu. Nah, dari
Ini daripada hasil ikan rebusan atau cucian ikan asin dibuang kan sayang. Nah, jadi saya untuk bikin pempek aja. Nah, ini. Jadi airnya tuh dibiarkan dulu sekitar 2-3 menit ya airnya ini. Kebetulan saya ada royco ayam ya. Saya kasih aja biar agak enak dikit. Biasanya dikasih ikan sih. Ini ya pakai ikan, jadi sayanya gimana gitu loh. Sama anak-anak kasihan jadinya. Tapi ya sudahlah, apa adanya aja. Ya adanya seperti ini. Ini tadi air rebusan ikan asin ya. Ini saya pakai ini kurang lebihnya 500 ml ini. Kurang lebihnya. Jadi saya taruh sini. Saya bikin biang ya. Bikin biang. Ini dia. Nah ini udah bisa nih di ini. Jadi kasih sagu yang di pinggirnya tadi. Lalu saya sisihkan. Ini tadi masih terigu. Saya kasih lagi air. Ini kan jadi biang. Nah, ini nggak usah terlalu diaduk ya. Terus saya taruh lagi sagu sini. Asal aja ya ininya. Asal kecampur aja. Nah ini terigunya masih ada, biangnya agak sedikit kekentalan ya. Nah, jadi saya kasih agak banyak. Masukin lagi, campur. Jadi tangan nggak takut ngelotok ya. Kalau caranya kayak gini, tangannya juga nggak takut ngelotok. Karena posisinya airnya nggak panas banget, juga nggak dingin. Nah, ini. Terus cara ngaduknya itu nggak usah terlalu ditekan ya. Ini walaupun udah ada biangnya, kalau dikira masih kurang air, ini bisa ditambahkan. Enaknya tuh di sini. Jadi kita bisa ngira-ngira airnya segimana. Saya bikin pempeknya yang ini aja, yang cepet ya. Airnya kurang, ini setengah ini ternyata kurang ya, nanti bisa ditambahkan airnya. Jadi tangan juga nggak kepanasan. Ini airnya kurang.
Jadi airnya nggak nyampe 1 liter ya, jadinya yang kepakainya. Kurang dikit lagi airnya. Jadi pada saat ngaduknya harus diingat ya, jangan terlalu diaduk banget. Jadi cukup yang bawah dikeatasin, terus sedikit ditekan aja. Terus seperti itu sampai tuh kan ke ini, ke senggol. Nah ini udah jadi. Ini juga dalamnya juga udah nggak ada yang berindil lagi. Kalau sagunya ini ya bebas ya, tapi kalau saya sih ini pakai sagunya 2 macam ini. Jadi sagu cap Patani Gunung itu loh, satu itu kan murah ya, nggak tahu, saya nggak pernah tanya harga, tapi memang murah sekali itu. Kalau satu lagi sagu yang ini, jadi sagu yang ini, jadi separoh lah. Tapi kalau nggak ada sagu cap Patani Gunung juga nggak apa-apa, lebih murah kali ya. Nggak apa-apalah, lebih murah juga ya. Nah ini udah enak ya, kalaupun mau ngebentuk ini udah enak sekali tuh. Tapi saya harus tangannya ini harus di ini dulu sagu ya. Nah ini sagu cap Patani Gunung nih. Kemarin saya minta tolong beliin tepung tapioka yang khusus untuk PMP yang bagus, kualitas bagus. Dapatnya itu ya sudah lah, kita kan nggak mungkin marah sama yang suruh beli, masih bagus mau beliin ya, walaupun ojol, tapi ojol ya cukup, namanya ojol kan mungkin nggak tahu ya yang seperti apa gitu maksudnya untuk PMP. Nah ini udah bagus, ini udah bisa dibentuk. Nah tuh, kalau mau untuk isi telur ini udah bisa nih ya, tinggal isi telur aja tuh.
tinggal isi telur. Ini udah bisa nih. Ini sambil nunggu airnya mendidih ya, ini saya ulang ya tadi. Jadi tepung terigunya 4 on, kurang lebihnya dikurangi boleh, tetap 4 on juga nggak apa-apa. Ini sagunya 6 on ya. Jadi sagu ditaruh, udah gitu bolongin tengahnya, masukin terigu yang 4 on tadi, baru dicor air dan sedikit-sedikit digabungkan. Dicor air secara bertahap ya. Tadi saya pakainya 500 ml, kayaknya 700 ml ya, tapi kayaknya kepake cuma 600. Tapi itu nanti air tergantung kebutuhan ya. Yang penting nanti ininya udah seperti ini tuh. Jadi hasilnya udah seperti ini. Jadi enggak bentuknya jadinya enak ya. Nah, ini saya udah nyiapin telur. Kalau orang-orang kan seringnya pakai terigu ya, telur itu biar ya ini kemana-mana gitu, nggak bubar kemana-mana. Kalau saya lebih baik ya direbus aja deh. Ini saya pakai telurnya dua butir, tapi ini masih panas telurnya. Sementara itu airnya udah mulai mendidih ya. Ini airnya sudah mulai mendidih. Jadi saya kasih minyak sayur dikit biar enggak nantinya saling nempel ya. Ini tangannya di ini sama sagu ya. Tangannya di ini sama sagu. Ini saya mau yang isi telur dulu. Kesukaan saya kalau yang isi telur. Padahal bikinnya jelimet ya. Yang isi telur itu. Jadi biar cepet ya. Jadi besar-besar aja. Nanti kalau mau yang kecil-kecil juga bisa ya. Kalau pengen banyak ya kecil-kecil. Ini saya bikin besar-besar ini. Untuk ukuran saya ini termasuk besar. Ini saya masukin telurnya. Udah kelihatan kan? Lalu tutup ya. Nah, ini udah jadi satu. Apinya kecilin aja dikit. Saya pakai wadah lain. Jadi jangan terlalu di ini ya, jangan terlalu diaduk-aduk ya, jangan terlalu diulenin banget, nanti pempeknya alot. Ini ya, saya akan isi telur. Besar. Yang kecil juga sebetulnya bisa. Jadi kalau mau untuk jualan apa bisa diukur ya tingkatannya mau besar apa kecil.
Jadi bisa nanti harga bisa disesuaikan. Walaupun tanpa ikan ini tetap enak ini ya. Ini yang kecil ini. Walaupun nggak kecil banget, ini tetap yang kecil ini. Jadi jangan takut bikin, ini udah saya kasih tahu caranya yang kira-kiranya tuh kecil kemungkinan gagal ya, karena caranya seperti ini. Kalau dibikin biang dulu, saya nggak tahu juga apa bisa apa enggak ya. Tapi ini kayaknya rasanya sih lebih mudah. Hanya yang harus diingat itu airnya itu setelah mendidih diamkan dulu 2-3 menit ya, jangan langsung. Nanti takutnya lupa, pengen cepet-cepet tangan masuk, kepanasan nanti tangannya. Kalau dibiarkan 2-3 menit, setidak-tidaknya ada jeda untuk menghilangkan banyak uap panas. Ini saya kadang-kadang suka berbagi kan, biar banyak orang yang kebagian, jadinya saya bisa bikin yang besar atau yang kecil. Bukan berarti untuk berbagi itu bikinnya yang kecil semua, dikasihnya yang kecil semua, tapi maksudnya biar banyak yang kebagian, banyak yang bisa nyicip makanan kita tanpa harus beli. Tapi kalau misalkan memang untuk dimakan sendiri, itu ya nggak apa-apa, mau bikin besar mau bikin kecil ya itu terserah ya, suka-suka kita. Tapi kalau mau berbagi, kalau bikinnya kecil-kecil, setidak-tidaknya yang kebagian banyak orang ikut nyicip pempeknya. Kalau untuk jualan sekalian promosi namanya. Kalau bikin pempeknya kan belepotan ya. Jadi saya lap dulu deh biar agak enak dikit melihatnya. Terus setiap ngambil adonan yang baru, saya kan pakai wadah lain ya, yang kecil aja. Itu selalu ngambilnya yang bawah ya. Jadi barisan-barisan atau kumpulan gundukan yang bawah. Soalnya kalau yang atas itu mulai mengeras, tapi yang bawah dia masih lembut. Jadi nanti yang atas jadinya ke bawah, ujungnya ya lembut juga. Jadi saya selalu ngambilnya itu, jadi ambil yang bawah aja, karena kalau yang bawah itu ininya lembut. Nah, kalau ada bocor kayak gini ya, ini jangan jangan ditempel pakai atau ditambal pakai adonan ya, tapi pakai ini aja, tepung sagu aja, sagu yang ini, yang pakai sagu yang ini, yang kering ya. Jadi biarkan seperti ini, terus langsung masukin. Ini yang udah ngambang nih, udah matang ya. Jadi bisa diangkat yang ngambang, bisa diangkat terus
Ini harusnya dikasih minyak aja dulu biar nggak lengket. Kadang-kadang kan lengket ya. Kasih minyak dulu. Lupa tisunya ini. Jadi saya tadi ini di minyak ya, pakai minyak ya. Nanti pakai sagunya, nanti kalau udah ini aja, udah di wadah aja. Ini masih pakai minyak biar nggak lengket aja. Ini udah matang ya, udah pada ngambang ya. Kalau udah pada ngambang berarti ini udah matang tanda ini. Yang pertama tadi yang besar nih. Yang besar masih udah matang. Ini juga udah matang. Kalau udah ngambang itu tandanya udah matang. Tapi begitu ngambang jangan langsung diangkat ya, biarkan dulu beberapa menit gitu. Biar tanek. Jadi pempek ini walaupun bahannya murah ya, karena pakai ini bisa pakai sagu biasa aja. Terus bikinnya juga nggak lama sebetulnya, apalagi kalau pakai yang lenjer itu bentar aja nih, cuma dasar aja. Kalau saya itu kan sukanya gini, suka bikin ribet sendiri, melamain waktu sendiri, padahal yang mudah aja bisa ya. Cuma nggak tahu lah, selalu pengennya dapatnya yang bagus gitu. Banyak dengan bahan seadanya sedikit, dapatnya banyak ya, kayak gini. Jadi sebetulnya ini kalau untuk jualan juga ini nggak malu-maluin ini. Jualan pempek yang murah itu, yang satunya mungkin bisa 500 ya, 500, karena ini mungkin bisa dapat sekitar 80 ya. 80 ini, 80 bijian ini. Bahkan kalau yang kecil-kecil bisa dapat 100. Jadi kalaupun kita jual misalkan 500 atau 700 satunya, udah dapat lumayan banyak ini. Nah, ini kan airnya udah kental sekali ya. Tapi sepertinya pempeknya udah mateng, udah ngambang semua. Ini udah jadi air, kayak air tajin ini. Kayak air rebusan beras zaman dulu ya. Nah, jadi ini saya buang aja dulu airnya nih. Jadi airnya saya buang dulu, jadi diganti dengan air yang baru ya. Nanti yang baru nih, biar tetap bagus ya sampai ke dalamnya. Ini sambil nunggu air rebusannya matang, ini mendidih, saya mau bikin pempek lenjer biar cepet, padahal ini telurnya masih banyak ini, tapi pengennya cepet selesai aja. Saya ambil segini, agak sedikit dibuletin ya, baru nanti dibikin lenjer. Tapi jangan ditekan ya, gelundungin aja tanpa pakai tenaga ya. Ini digelundungin tanpa pakai tenaga. Kalau bisa ditarik dikit sampai nanti ukurannya ini seragam ya dengan yang udah ada.
Nah, ini udah hampir sama ya. Kalau mau di ini sebenarnya di ini ya, ditimbang ya kalau untuk jualan. Jadi mau besar mau kecil nanti ukurannya, yang penting kan timbangannya sama. Jadinya tahu cara berhitungnya harus dibagi berapa kira-kira. Ini lenjer 3 aja, saya sekarang pakainya lenjer tapi yang kecil ya, lenjer tapi saya pakainya yang kecil. Yang kira-kira sebesar gini. Jadi setidak-tidaknya saya sudah dapat 3 macam dari satu olahan. Jadi kan bisa milih mana yang disukai. Karena ini nggak pakai telur, berarti kan bisa sedikit dibesarin. Ini anggap aja ini telurnya ini tambahan untuk telur ya. Sebenarnya bisa juga dibikin lenjer gini, ini nanti dipotong-potong. Jadi ujung-ujungnya rata rapih. Tapi biasanya sih ya kayak gini. Jadi walaupun nggak pakai telur, tapi di pempeknya itu sedikit lebih besar. Anggap itu gantinya telur. Tapi dengan posisi pempeknya yang kecil ya. Kalau pempeknya yang besar ya sama. Ukurannya sama dengan yang untuk telur, tapi ditambahin dikit. Memang betul sih kalau untuk jualan tuh perhitungannya harus betul-betul mateng. Dan nanti enak daripada beli ya bikin sendiri, murah. Ini mungkin modalnya nggak nyampe, taruhlah modalnya kalau pempek segini nih cukanya paling 1/4 kilo, gula aja udah bisa kok. Udah. Nah itu airnya udah mendidih. Nah airnya udah mendidih ya. Jadi saya masukin pempek yang ini, yang lenjer besar ya. Masukin yang lenjer besar, cuma dapat 3. Ini kalau di ini mungkin jadinya 6 ya. Kalau dipotong-potong paling jadinya 6 ini. Kelamaan disimpan gitu. Harusnya begitu ini jadi langsung masuk. Agak sedikit siang jadinya. Ya, apa boleh buat ya.
lagi. Ini udah ya. Jadi udah yang lenjer udah. Ini sekarang yang ini bisa digabung, karena kalau merebus bahan pempek ini nggak usah dibolak-balik ya, biarin aja ngambang sendiri nanti. Kecuali yang lengket di wajan ini baru agak sedikit didongkrak, sedikit ini diangkat ya, biar ketahuan ininya matangnya atau ngambangnya ketahuan. Kalau enggak ya sampai mekar sekali itu nggak ketahuan, paling tahu-tahu ya pecah aja, modelnya pecah. Tapi kalau ini enggak, ini kalau didongkrak sedikit nggak akan pecah ya. Ini udah selesai. Jadi saya bikin ini posisinya 1 kilo ya tadi ya. Ini saya dongkrak karena biasanya kalau yang besar ini agak sedikit ini ya, susah ya lengket. Nah, ini kalau didongkrak ini kan dia nggak akan lengket ya. Begitu matang nanti langsung ngambang. Udah selesai, tinggal nunggu matangnya aja ya, tinggal nunggu ngambangnya. Ini pempek ini kalaupun masih seperti ini ya, ini kan udah matang karena dia udah direbus ya, udah direbus, jadi udah matang nih pempek ini. Kita lihat ini isinya ya. Ini telur ini, bukan nih. Nah ini telur. Jadi isinya ya, nanti kalau digoreng ini bisa crispy nih, bisa kriuk ya kalau digoreng ya. Jadi telurnya ini yang yang putih-putih ini telur. Ini udah pas ya rasanya ya, gurih sekali nih, kayak pempek yang mahal aja nih, padahal murah sekali nih. Masih panas ya terigunya, ini pempeknya ya. Jadi ini pempek yang tanpa ikan ya. Jadi saya bikin pempek yang tanpa ikan. Ini kalau dikasih cahaya dari kamera ya seperti inilah bentuknya. Tapi kalau nggak dikasih cahaya ya seperti ini. Ini pempek tanpa ikan. Nah ini nanti cuka yang kemarin ada ya resepnya ya, tapi sudah saya kentalin.
Jadi dari sepanci kemarin itu dijadikan setengah ya, setengah panci tapi dengan api kecil. Ini cukanya. Jadi bisa ditambahin lagi cuka putih, tapi kalau misalkan nggak ada, nggak usah ditambahin, atau pakai asam jawa atau asam kandis ternyata bisa ya. Yang putih-putih ini sagu ya, karena di bawahnya saya kasih sagu biar nggak nempel. Ini cukanya ya. Ini pempeknya sekilo ini semuanya dapat segini ya. Lumayan kan ya.